Di balik megahnya bangunan ibu kota Nusantara, ada ribuan tangan yang membangun tanpa henti, tangan yang membangun masa depan. Namun bagaimana cerita mereka hari ini? Halo Pak. Halo Bu, Dengan Bapak siapa Pak? Rasun Ragil Saputra Bu. Mas Rian. Halo juga dengan Bapak Sedianto. Bapak bekerja di KM ini sebagai apa Pak? Oh, kita sebagai pengawas Pak. Dari CV-nya sentral tukang Bu. Saya bantu itu sih kakak saya. Bapak sudah berapa lama Pak bekerja di KM? Kalau dari tahap pertama itu udah 1 tahun lebih Pak. Udah sekitar 2 bulan kurang sih. Kalau saya bekerja sini baru, ya sekitar, kalau di sini baru berapa hari ya, gitu. Baru hari gitu, baru hari. Kalau di sentral tukang itu ada 150 pekerja, itu yang udah kerja. Kalau kadang kebutuhan kan banyak, kita datangin lagi Pak, dari Jawa Pak. Kalau titik yang di sini itu yang saya tahu itu 8 Pak. 8. Yang masih aktif. Oh. Dekat istana dong. Iya, sayap kanan kiri ada, belakang istana ada, di dalam istana pun ada. Cuman beda pengawas Pak. Selama bekerja di sini, pengalaman apa Pak yang Bapak dapat? Pengalaman banyak Bu. Satu, ya kita tambah temen lah. Yang kedua, ekonomi pun jadi lancar gitu. Yang ketiga itu gimana ya? Ya rasanya asik aja bisa ikut partisipasi membangun IKN gitu. Pak, selama bekerja di sini ada keluh kesah nggak Pak? Kalau keluh kesah nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah kita tetap semangat Pak. Ada berapa orang yang Bapak bawahi di sini? Kalau di sini ya, sekitar 23 Pak. 23. Kalau khusus yang di sini. Kalau 95% dari Jawa, kalau 5% dari lokal. Dari lokal. Iya. Kenapa lebih banyak dari Jawa Pak? Ya komunikasinya enak Pak. Iya. Kebetulan Bapak sendiri dari Jawa. Iya dari Jawa Pak. Pak, bisa diceritain nggak Pak? Sejauh ini sudah berapa persen proyek yang Bapak kerjakan itu terlaksanakan semua Pak? Kalau yang khusus sumbu ini, yang ini udah 80% Pak. 80%. Target Iya. Target Desember Desember selesai. pertengahan. Pertengahan Desember Iya, selesai. selesai. Kalau untuk maaf nih Pak, menyinggung kesejahteraan. Untuk kesejahteraan sendiri, untuk pribadi Bapak sendiri atau tukang sendiri itu gimana Pak? Kalau khusus pekerja ini Pak, kita kan dari perjanjian dari Jawa itu kan per setengah bulan sekali kita bayar lunas. Cuman kalau tiap minggu minta bon nggak apa-apa bon. Jadi kalau terutama bos handoko kita yang kita ikut bos handoko. Jadi kalau pekerja itu prioritas Pak. Kalau minta berapapun kasih Pak. Jadi masalah nggak ada unek-unek, nggak ada apa-apa Pak. Jadi sejahtera lah gitu. Jadi dalam proses pembayaran salary pun lancar ya Pak? Lancar Pak. Tidak ada penunggakan? Nggak ada Pak. Ya kalau kita kadang meleset 1 hari 2 hari wajar itu Pak. Ada cerita unik nggak sih Pak? Kan istri ditinggal nih, anak ditinggal nih, itu gimana perasaannya? Ya kalau rasa uniknya kalau kita lagi kumpul di mes Pak. Nah, gimana? Jadi dia itu pasti WC sendiri-sendiri Pak. Oh, Iya, video ada. call sendiri? Iya sendiri-sendiri. Uniknya kayak gitu Pak. Jadi kayak apa ya? Kayak ABG lagi lah Pak. Ya, terutama anak sih sebenarnya. Apa? Kalau ya anak kangen sama anak. Nah, kalau anak itu Bu, kalau saya pribadi aja itu tiap hari pasti video call. Tapi yang difokuskan ke anak Bu. Ya kalau kesan saya sih nggak apa-apa sih untuk kerja, cari nafkah sama pengalaman buat ibu kota di sini. Gimana caranya berkomunikasi sama anak atau istri? Lancar? Lancar. Paling kalau ya waktu istirahat sama kalau lagi di mes paling yang ngabarin sedikit-sedikit. Ya paling nanya di IKN gimana
perkembangannya, pembangunannya gimana gitu. Suka nyuruh pulang kalau kan mau bentar lagi mau punya anak. Yang disampaikan sama istri sama anak sih paling hal kangen lah gitulah ya gitu. Ya gimana lah, namanya kita pekerja ya, mau nggak mau ya kita ya harus kangen kita itu harus kita tahan gitu ya. Demi masa depan anak-anak kita gitu kan. Kita harus kita tahan. Ya walaupun kita berjauhan tetapi kan kalau untuk video call kan masih bisa bertatap muka gitu kan. Gitu masih bisa kita lihat apa wajah anak, wajah istri gitu seperti itu. Paling apa ya hal ya seperti biasalah bercerita, curhat apa berbagi perasa gitu gimana caranya biar kita saling satu sama lainnya saling betah gitu ya. Kita bercerita apa keluh kesahnya gimana ya kita tampung semua nanti kan kita curahkan bareng-bareng gitu. Alhamdulillah kita di sini kerja 24 jam nggak ada masalah sama sekali, aman, ya masalah nggak ada lah. Kita tetap semangat. Paling ya masuk angin aja lah. Tiap hari pasti bangun tidur. Paling telat-telat jam 5, tengah 6. Terus sholat, berangkat kerja. Terus di sini nyari-nyari jajan, kayak sarapan buat sarapan. Terus kerja, paling ya istirahat 2 kali. Kalau setengah hari mau ke duhur, habis itu ya istirahat jam 1 mulai lagi. Ya kalau nggak lembur ya nyampe jam 5 sih. Kalau lembur ya kita sampai jam 10 malam, kadang jam 12. Awal kalau bangun tidur itu sekitar jam 5 ya. Aktivitas jam 5 biasa mandi ke itu, terus jam 6 kita langsung berangkat ke sini ke lokasi gitu. Habis itu kita langsung kerja. Kerja mulai dari jam 7 lah ya, dari jam 7 sampai jam 12 istirahat lagi. Jam 12 habis itu jam 1 kita mulai kerja lagi sampai jam 4 lah. Terus nanti jam 5 kita istirahat dulu jam 4 sampai jam 5. Habis itu kita masukin lembur sampai jam 11. Ya, kalau pesan buat keluarga ya selalu mendoakan yang di sini biar sehat, biar bawa uang yang banyak. Terus setia gitu ya. Karena kan perjuangan yang laki-laki di sini itu sangat berat. Tiap hari kerja 24 jam. Nama istrinya siapa Bang? Ada yang pengen disampaikan ke istri? Nama istrinya Putri Wahyu Ramadhani dari Rakit. Ada yang Ya. mau disampaikan Bang? Sehat-sehat di rumah. Ada yang mau disampaikan buat keluarga Bang? Tadi kan sama istri sama Ya. keluarga. Ya sama mama saya di Purwanegara, semoga diberi kesehatan, umur panjang. Ya maaf kalau saya lagi kerja jauh dari kota saya sendiri. Untuk anak dan istri saya, doakan saya. Di sini saya juga sama teman-teman, sama anak juga sedang bekerja. Semoga di rumah sana selalu sehat. Dan juga bapak mertua saya yang di Jawa sana juga masih sakit. Semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa saja untuk kami yang bekerja di IKN ini. Semoga diberi perlindungan sama Allah yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan terus. Mungkin cuma itu. Kalau harapan saya pribadi dan tim saya itu harapannya ya IKN tetap lanjut Pak. Biar menopang ekonomi lah. Kalau seperti warga kecil kayak orang perantau itu kan semenjak ada IKN kan kita nggak bingung ke pekerjaan Pak. Jadi ya saya harap ya tetap lanjut Pak. Harapan saya bisa melanjutkan sama presiden-presiden yang sebelumnya untuk memajukan Indonesia, kayak simbol Indonesia maju. Harapan saya untuk IKN ya,
Semoga semakin bertambah semakin ramai. Saya kan juga orang Kalimantan ya, harus memberi support juga, semangat. Yang penting dengan adanya IKN di sini, mungkin masyarakatnya juga bisa SDM-nya bertambah gitu ya. Bukan cuma di dalam-dalam aja gitu kan, tetapi bisa juga mengenal dunia luar, dunia yang seperti yang di mana-mana gitu. Seperti itu. Untuk harapannya untuk IKN sih selalu berkarya berlanjut lah gitu ya, sampai selesai dan sampai nanti semua Kalimantan ini dipenuhin sama penghuni masyarakat yang terluas gitu. Semoga ekonominya juga lancar gitu ya. Dengan adanya IKN ini, ekonomi masyarakat bertambah meningkat gitu, dan SDM-nya gitu. Mimpi ini mungkin terlihat besar, namun di baliknya ada cerita kecil yang tidak bisa kita lupakan.